Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI terbaru. Elektabilitas Ganjar Pranowo 37%. Prabowo Subianto 35,5%, Anies Baswedan 2,2%. Dalam rangka pemilihan presiden yang memasuki tahap kampanye dan calon presiden ada 3 calon, yaitu pertama calon presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, kedua calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, ketiga calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, dan ketiga calon presiden tersebut sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ketiga calon presiden tersebut dalam kampanyenya adu konsep dalam mensejahterakan rakyat agar dipilih rakyat nanti. Selama dalam kampanye terakhir dilakukan survei oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD sebesar 37%, sedangkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming elektabilitasnya 35,5%, sedangkan calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar elektabilitasnya 22,2%. Elektabilitas tertinggi diraih calon presiden Ganjar Pranowo sebesar 37%. Mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dari pesaingnya diduga karena pengalaman kerja baik selama memegang jabatan di pemerintahan tanpa ada cacat celahnya, yaitu Ganjar Pranowo pernah duduk di lembaga DPR dan menjabat gubernur Provinsi Jawa Tengah 2 periode, sedangkan Mahfud MD pernah di DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir menjabat Menteri Politik dan Keamanan. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan kinerjanya buruk dalam menangani proyek food estate atau lumbung pangan gagal total, membeli pesawat tempur bekas, mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara, ditambah pengalaman masa lalunya dipecat mantan Presiden Soeharto terkait penculikan 13 aktivis sampai sekarang belum kembali ke rumahnya. Sedangkan Gibran Rakabuming belum ada pengalaman kerjanya, baru 2 tahun selama wakil wali kota. Baru 2 tahun dia menjabat wali kota Solo. Demikian juga kinerja Anies Baswedan jelek, pernah dipecat selaku Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI syarat melakukan korupsi antara kasus Formula E, kasus bansos sebesar 2 triliun, kasus kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pembelian mobil pemadam kebakaran atau damkar, dan masih ada lagi. Sedangkan Muhaimin Iskandar juga catatannya jelek, pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait korupsi, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Harapan saya berdasarkan informasi tersebut, wajarlah calon presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD elektabilitasnya tertinggi sebesar 37%. Dari pesaingnya kemungkinan besar akan dipilih rakyat dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Dalam rangka pemilihan presiden yang memasuki tahap kampanye dan calon presiden dan ada 3 calon, yaitu pertama calon presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, kedua calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, ketiga calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, dan ketiga calon presiden tersebut sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ketiga calon presiden tersebut dalam kampanyenya adu konsep dalam mensejahterakan rakyat agar dipilih rakyat nanti. Selama dalam kampanye terakhir dilakukan survei oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo
bersama Mahfud MD sebesar 37%, sedangkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming elektabilitasnya 35,5%, sedangkan calon presiden Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar elektabilitasnya 22,2%. Elektabilitas tertinggi diraih calon presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD sebesar 37%. Mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dari pesaingnya di dua karena pengalaman kerjanya baik selama memegang jabatan di pemerintahan tanpa ada cacat celahnya, yaitu Ganjar Pranowo pernah duduk di DPR dan menjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2 periode, sedangkan Mahfud MD pernah di DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir menjabat Menteri Polkam. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan kinerjanya buruk dalam menangani proyek food estate atau lumbung pangan, gagal total, membeli pesawat tempur bekas, mencekik leher Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara, ditambah pengalaman masa lalunya dipecat mantan Presiden Soeharto terkait penculikan 13 aktivis sampai sekarang belum kembali ke rumahnya. Sedangkan Gibran Rakabuming belum ada pengalaman kerjanya sebagai wali kota Solo baru 2 tahun. Demikian juga kinerja Anies Baswedan jelek. Demikian juga kinerja Anies Baswedan jelek, pernah dipecat selaku Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI syarat melakukan korupsi antara lain kasus Formula E, kasus Bansos sebesar 2 triliun lebih, kasus kelebihan bayar sebesar 800 juta atas pembelian mobil pemadam kebakaran atau damkar dan masih ada lagi. Sedangkan Muhaimin Iskandar pernah baru-baru diperiksa oleh KPK terkait perbuatan korupsi. Di dalam selaku menteri waktu itu Menteri Tenaga Kerja. Harapan saya berdasarkan informasi tersebut adalah calon presiden Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD elektabilitasnya tertinggi sebesar 37% dari pesaingnya, kemungkinan besar akan dipilih rakyat dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Sekian dan terima kasih.